Halo adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Wah, bersuka cita sekali hari ini. Dan kita tidak boleh lemes, walaupun masih online belum bisa ketemu, tapi kita masih bisa memuji Tuhan sama-sama ya. Siapa yang tadi bangun sudah menyapa Tuhan Yesus? Nah, kalau gitu kita sapa sama-sama ya sekarang ya. Kita ucapkan selamat pagi. Yuk kita fokus pada Tuhan ya. Semua boleh dalam sikap doa, kita mau memuji Tuhan ya. Katakan sama-sama, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik ya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya. Semua sikap doa, tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Selamat pagi kami ucapkan. Kami hari ini bersyukur boleh datang dengan keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan sudah memberkati. Semalam telah berlalu, seminggu telah berlalu, dan kami Tuhan berikan kesempatan untuk kembali datang beribadah sekolah minggu online. Tuhan, biarlah setiap minggu kami melakukan ibadah online ini tidak mengurangi sukacita kami, walaupun kami masih belum bisa bertemu atau ibadah di gereja. Tapi kami tetap bersukacita dan kami memuji muliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji muliakan nama Tuhan hari ini. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang lain. Ada mereka yang mungkin lagi lemah tubuh, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lagi malas, Tuhan akan semangatkan mereka. Dan juga kami semua supaya lebih baik lagi dalam beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin. Nah, yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita ya. Kita pakai berdiri yuk. Nah, kalau kalian nggak bisa pakai berdiri tapi ya, karena ya kalian sambil main gitar ya. Biar adik-adik di rumah, ayo pakai berdiri. Guru-guru sekolah minggu juga, ayo pakai berdiri. Yuk. Nah, kita mau bersama-sama bersukacita. Kita seneng ya kadang-kadang kalau di gereja kita nyanyi lagu kereta apiku menuju sekolah minggu ya, tapi buat bentuk lingkaran gitu ya. Tapi kita hari ini kan nggak di gereja, kita ajak saudara-saudara kita, papa mama kita di rumah mungkin ya. Kalau ada, kita mau nyanyi lagu kereta apiku menuju sekolah minggu ya. Oke, yuk sama-sama, yuk.
apiku menuju sekolah minggu ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Sekali lagi. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Kereta apiku menuju sekolah. Lagi adik-adik. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan ketinggalan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Yeay. Kita kalau di gereja kan rame-rame muter-muter ya, tapi kalau di rumah kita bisa muter-muter sendiri sama papa mama kita, kakak adik kita ya. Tidak mengurangi sukacita kita pokoknya ya. Terus adik-adik kayaknya juga mau ngajak adik-adik nyanyi lagu ini tentang hewan yang ada di atas pohon. Apa namanya? Bener, tuh di atas pohon. Apa itu? Anak monyet. Wah, di atas pohon. Terus ada lagi, anak yang dalam tanah apa? Anak cacing ya, dalam tanah. Yuk, nyanyi ya. Adik-adik masih ingatkan lagunya ya. Jangan sampai lupa. Oke? Anak monyet di atas pohon. Oke? Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Hah? Panjang sabar, itu anak Tuhan. Ayo, sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda. Panjang hidung, namanya gajah. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang tangan, itu pencuri. Pencuri? Berarti suka ngambil barangnya orang dong. Siapa yang sering seperti itu? Ya nggak ada. Kayaknya saya yakin kita nggak ada yang seperti itu ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang merasa Tuhan itu cinta sekali dalam hidupnya? Cinta kepada adik-adik, cinta kepada kakak, kepada adik, kepada orang tua. Siapa yuk? Kalau kalian pasti angkat tangan. Pasti Tuhan cinta. Ayo adik-adik, siapa yang merasa dirinya dicintai Tuhan? Angkat tangan. Pasti semua di rumah pasti merasakan penyertaan Tuhan, walaupun tidak ke gereja, tapi ibadah online. Tapi pasti Tuhan mencintai. Dan yang perlu adik-adik tahu nggak? Tuhan tuh cinta semua anak-anak di dunia. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang kurus, ada yang tinggi, apalagi ada yang gemuk, ada yang pendek. Semua Tuhan cinta tanpa terkecuali ya. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu pilih-pilih, oh aku cinta pada anakku yang pinter belajar, aku nggak cinta pada anakku yang masih belum bisa pelajaran matematika. Oh, nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Tapi Tuhan itu pasti mencintai semua anak-anaknya. Kita nyanyi satu lagu yuk. Yesus cinta anak-anak. Ya, yuk. Yesus cinta anak-anak. Di mana? Di dunia. Yuk kita nyanyikan pujian ini ya. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Hitam, putih dan coklat, semua dicintai.
cinta Tuhan. Yesus cinta semua anak. Sekali lagi, Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Tinggi, pendek, gendut, kurus, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yeay, Yesus cinta semua anak di dunia ya. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Diana ya. Kita mau nyanyi bahwa kita ini ingin mengikut Tuhan sepanjang umur kita, dan kerajaan surga ingin kita dapatkan sehingga apapun yang akan kita lakukan di dunia ini boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Aku ingin mengikut Tuhan. Adik-adik nyanyi semua ya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku mau puji namanya. Suci, 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 suci namanya, kasihnya amatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya. Sekali lagi ya. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku mau puji namanya. Suci, suci namanya, kasihnya amatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya. Suci, 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 suci namanya, kasihnya amatlah mulia, dosaku telah diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Sehat ya? Puji Tuhan. Adik-adik, pagi hari ini adik-adik sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap ceria di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa. Sikap doanya gimana adik-adik? Ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena sampai saat ini kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi anak-anak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak semua dan juga Kadian yang akan menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap ya? Sebelum kakak bercerita, adik-adik sudah siap firman Tuhannya, Alkitabnya? Yuk kita akan buka Alkitab kita dari Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ya, kalau sudah mendapatkan, Kak Dian akan membacakan dan adik-adik membaca dalam hati. Sudah ketemu? Matius 13 ayat 31 sampai 32. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Kak Dian akan membacakan buat adik-adik. 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Adik-adik, dari bacaan yang baru saja kita baca di sini dikatakan kerajaan surga itu diibaratkan apa adik-adik? Sebagai biji sesawi yang kecil tadi adik-adik, yang biasanya diambil orang dan ditabur di tanah mereka, di ladangnya mereka. Nah, kalau kita tahu biji sesawi itu sangat kecil, tapi kalau mereka menanam dan ditaburkan di tanah yang subur, ya, di ladang yang bagus, itu pasti akan bertumbuh dengan baik. Ya, kalau kita tahu biji sesawi itu kecil sekali, tapi kalau kita kasih pupuk ya adik-adik ya, kita kasih pupuk ya dengan teratur, dia pasti akan bertumbuh perlahan-lahan ya, semakin bertumbuh dan menjadi tinggilah biji sesawi itu ya, menjadi pohon yang sangat besar. Di sini sampai dikatakan bahwa burung-burung di udara bisa bersarang adik-adik di cabang-cabang pohon itu. Nah, adik-adik, benih itu sendiri adalah firman Tuhan. Dan ladangnya itu siapa adik-adik? Itu ladangnya adalah hati kita. Nah, adik-adik, pasti bagi yang adik-adik yang kecil-kecil agak bingung, Kak, maksudnya gimana ya? Nggak ngerti. Nah, Kak Dian mau memberikan contoh buat adik-adik. Nah, kalau adik-adik semua yang ke sekolah minggu pasti ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang mereka rajin, ada yang enggak. Mereka ada yang mempunyai talenta, ada yang tidak. Maksudnya talenta apa? Mempunyai kemampuan, baik itu dalam bermusik, bernyanyi, atau talenta yang lain. Nah, di sini salah satu contoh ya, Kak Yoris. Ingat ya, tahu semua ya, walaupun tidak pernah ketemu. Nah, Kak Yoris ini adalah anak sekolah minggu yang tiap minggunya rajin ke gereja adik-adik ya. Tapi Kak Yoris ini juga punya kerinduan. Aku ini selain beribadah, aku juga rindu loh untuk melayani Tuhan. Aku ingin bisa bermain musik. Tapi gimana ya? Aku bermusik aja nggak bisa. Terus gimana aku mau melayani Tuhan? Nah, adik-adik, karena guru-guru sekolah minggu tahu talentanya adik-adik, akhirnya apa yang dilakukan guru-guru sekolah minggu? Ayo, siapa yang mempunyai talenta bermusik, memuji Tuhan, adik-adik bisa
berlatih, adik-adik bisa bersama-sama bertumbuh di gereja sama kakak-kakak yang bisa akan dilatih. Nah, dari situ Kak Yoris langsung adik-adik bilang, "Kak, aku mau bermain musik, aku mau berlatih musik." Nggak apa-apa Yoris, bagus. Ayo nanti minggu depannya lagi selesai ibadah, kita menyempatkan waktu untuk berlatih. Nah, adik-adik di sini ya, dari yang nggak bisa tapi karena ada kemauan, ada keinginan ya, karena kita merasa Tuhan percayakan itu. Kalau kita ada niat, ada sukacita melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menolong adik-adik dengan talenta yang ada ya. Kalau kita ada hati yang tulus, kalau ada niat ya, kita pasti bisa. Kalau kita melihat Kak Yoris sekarang ya, dia anak sekolah minggu yang rajin ya, tapi dia juga punya kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Akhirnya yang nggak bisa bermain musik, akhirnya dia bisa melayani musik adik-adik ya. Dia sekarang sudah aktif dalam pelayanan. Nah, kita bisa mencontoh Kak Yoris. Dan nggak hanya Kak Yoris, kakak percaya semua banyak anak-anak sekolah minggu yang punya talenta dan sudah melayani Tuhan, seperti Kak Yuda ya. Dulu kalau sekolah minggunya masih aktif, banyak adik-adik yang main musik. Ada Nathan ya, ada Alex juga. Terus siapa lagi ya? Pasti semua banyak adik-adik. Nah, di sini adik-adik jangan kecil hati. Aduh Kak, aku nggak bisa. Kak, aku ini nggak punya kemampuan. Aku juga nggak berani mau latihan tapi nggak kenal sama teman-teman. Adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Karena di dalam kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus bertumbuh bersama, merangkul bersama. Contohnya seperti apa adik-adik dalam Alkitab tadi? Biji sesawi yang kecil sekali, tapi dia bisa tumbuh subur adik-adik ya. Dia bisa tumbuh dengan besar ya, menjadi pohon yang tinggi. Nah, di situ kalau kita bisa menanam di ladang yang bagus ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, saling mendukung satu dengan yang lain. Yuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan ya, dengan penuh sukacita. Karena di sini kita mau melayani Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, di sini ada yang bilang ini, "Adik Flo, Kak, ini aku punya adik loh, namanya Jarvis." Ya, kenapa? Ini adik Jarvis ini suka menggambar, tapi dia masih suka coret-coret. Terus kalau mewarnai, suka keluar garis. Nah, kalau Dedek Flo-nya pinter mewarnai, menggambar, yuk dibimbing Dedek Jarvisnya pelan-pelan. Tiap hari dilatih ya. Tiap hari dilatih, ayo menggambar yang bagus tuh seperti ini loh. Nanti mewarnainya pelan-pelan. Nah, kalau memang hari ini mencoret keluar, hari ini coret sampai ke bawah, tidak apa-apa, besok diulangi lagi sampai nanti hasilnya bagus. Nah, adik-adik, kita semua ini harus mempunyai kemauan yang tinggi ya. Kita jangan pernah berputus asa ya. Kita harus mempunyai sukacita yang besar, karena kita sebagai anak Tuhan ini tidak boleh lemah adik-adik ya. Kita ini harus mempunyai semangat yang tinggi. Karena kalau kita melihat ini si semut yang kecil itu, yang lemah ya, yang badannya kecil tapi dia semangat loh untuk bekerja, dia semangat loh untuk mendapatkan makanan yang ada. Itu di situ Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Apalagi kita anak-anaknya adik. Iya enggak? Di sini adik-adik merasa enggak Tuhan Yesus selalu menolong kita? Ya, kakak percaya semua adik-adik di sini selalu diberkati Tuhan, selalu ditolong sama Tuhan ya. Jadi apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita rindukan, Tuhan aku punya talenta ini, tapi aku nggak bisa. Tapi kalau adik-adik punya niat mau belajar
pasti Tuhan akan tolong. Amin adik-adik. Nah adik-adik, gimana? Sudah mengerti cerita kita pagi hari ini? Yaitu kerajaan surga tadi apa adik-adik? Diibaratkan seperti biji sesawi yang sangat kecil, ya. Walaupun kecil, kalau ditanam di tanah yang sangat subur, di ladang yang baik, maka akan tumbuh menjadi sangat besar dan akan menjadi pohon yang sangat indah. Demikian juga kerajaan surga adik-adik. Kerajaan surga itu sungguh indah adik-adik. Nah adik-adik, saat ini ya kakak mau mengingatkan kepada adik-adik. Jadi hari ini adalah cerita terakhir tentang kerajaan surga. Kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu adik-adik ya tentang perumpamaan kerajaan surga. Nah adik-adik, kita sudah lebih mengerti dan tahu ya, kerajaan surga itu ibarat harta karun yang terpendam di ladang. Seperti halnya juga kerajaan surga itu seperti perumpamaan penabur yang menaburkan benih. Terus apa lagi adik-adik? Kerajaan surga itu seperti perumpamaan penggarap kebun anggur. Demikian juga kerajaan surga itu apa? Diumpamakan tentang pengampunan. Nah, jadi harapan kakak-kakak semua di sini supaya adik-adik tahu, jika kita ingin mendapatkan kerajaan surga yang indah itu, gimana adik-adik caranya? Ya, harus rajin ke gereja kak. Ya, harus taat ya adik-adik ya. Terus apa lagi? Ya, rajin berdoa. Karena berdoa itu sangat penting adik-adik ya dalam hidup kita. Terus apa lagi? Apa? Iya, rajin membaca firman Tuhan. Benar, rajin membaca firman Tuhan. Tapi kita juga harus mengerti tentang firman Tuhan adik-adik. Terlebih kita harus melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oke adik-adik, sekarang kakak mau membagikan ayat hafalan buat adik-adik buat minggu ini. Itu terambil dari Matius 13 ayat 31b. Matius 13 ayat 31b. Ini ya, kita baca bersama-sama. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Oke adik-adik ya, adik-adik harus membaca firman Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dihafalkan, dan nanti minggu depan adik-adik bisa mengumpulkan tugasnya dengan baik juga ya, tepat waktu juga. Kita akan akhiri cerita kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, sikap doanya yang bagus yuk. Tuhan Yesus, terima kasih anak-anak Tuhan sudah bersama-sama mendengarkan cerita Tuhan pada pagi hari ini dan boleh diberkati. Kami boleh belajar bersama-sama dari biji sesawi yang kecil ini, yang boleh bertumbuh, semakin bertumbuh menjadi lebih besar, menjadi pohon yang sangat indah. Demikian juga dengan hidup kami Tuhan, anak-anak yang mungkin saat ini masih kecil-kecil dalam masa pertumbuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, terus taat kepada Tuhan dan bertumbuh selalu di dalam Tuhan. Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh setia itu semua karena Tuhan, dan terlebih kami menyerahkan semua talenta, semua kemampuan yang kami miliki. Biarlah Tuhan tetap terus menolong kami sehingga kami boleh rajin, kami boleh dengan semangat, sukacita untuk belajar terus-menerus, sehingga talenta yang kami miliki ini boleh berbuah hasil yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sampai saat ini dengan setia mengikuti ibadah. Tuhan tetap terus pimpin kami, Tuhan tetap terus berkati setiap kami. Terlebih kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah online. Tuhan tetap terus berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan tetap terus berikan mereka hati yang selalu rindu
untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mempersiapkan pelayanan dengan baik untuk anak-anak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk semua kasih, untuk semua berkat Tuhan, untuk semua pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan akan semua doa kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih karena kita boleh menyelesaikan ibadah kita ini, cerita firman Tuhan pagi hari ini dengan baik. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan disampaikan oleh Kak Diana ya. Jadi kita tentang apa? Perumpamaan tentang biji sesawi ya. Biji sawi itu kecil tapi ditanam di ladang yang subur, kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi dan indah. Seperti itulah kerajaan surga ya. Demikian juga dengan hidup kita adik-adik. Kalau biji sawi itu kecil bisa tumbuh jadi indah, adik-adik yang masih kecil pun juga harus bisa seperti itu, bertumbuh dengan lebih baik dan semakin indah di hadapan Tuhan ya. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa rendah diri karena masih kecil. Justru masih kecil tuh Tuhan sering pakai, Tuhan bisa pakai kalau adik-adik memang benar-benar ingin melayani Tuhan ya. Karena Yesus cinta semua anak di dunia ya. Kita akan memberikan persembahan adik-adik. Siapkan persembahannya. Dan persembahan nanti kalau adik-adik mau mengumpulkannya, adik-adik nanti bisa bilang sama guru sekolah minggu untuk nanti bisa diambil ya. Kalau selama ini mungkin cuma dikumpulkan aja, nanti bisa ngomong sama guru sekolah minggunya, nanti bisa diambil kalau emang adik-adik emang sudah mengumpulkan ya. Kita pujikan pujian yang tadi ya. Yesus cinta anak-anak. Oke? Siapkan persembahannya ya. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Hitam, putih, dan coklat, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Tinggi, kurus, gemuk, pendek, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Ayo kita berdoa sambil menutup ibadah kita ya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua yang sudah Tuhan izinkan kami lakukan minggu pagi hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dan juga terlebih mendengarkan firman Tuhan. Semua yang kami lakukan ini Tuhan, biarlah Tuhan yang akan berkenan dan berkati persembahan ini yang akan digunakan untuk pelayanan sekolah minggu di GBK Seprigen. Kami yang sudah mengumpulkan selama ini, tolong supaya kami boleh bertanggung jawab juga untuk boleh mengumpulkannya di gereja untuk persembahan kami. Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengelola persembahan ini. Semoga menjadi alat untuk boleh mengembangkan pelayanan sekolah minggu di GBK Seprigen. Terima kasih Bapak, berkati orang tua kami yang sudah bersusah payah bekerja dan mencari nafkah untuk kami. Tuhan berkati sehingga minggu-minggu depan kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kalian tutup ibadah ini, jangan lupa kita sebentar lagi akan masuk bulan, minggu depan bulan apa? Bulan Desember. Wah, itu berarti tandanya bulan apa? Bulan Natal. Loh, kok mendadak tambah dingin adik-adik ya? Wah, saljunya sudah turun kalau di luar negeri ya. Nah, kayak gini. Waduh. Wah, dingin berarti. Nah, itu tandanya hari Natal sudah mau dekat ya. Nah, adik punya tugas apa kemarin? Sudah diumumkan. Masih ingat kan? Sampai tanggal 13 Desember nanti adik-adik dikasih tugas untuk membuat kreativitas hiasan pohon Natal. Seperti ini. Ya kan? Terus kemarin Kak Diana juga ngasih contoh lagi seperti ini.
Ya. Nah, kemarin saya tanya, Kak, harus seperti contoh dah? Nggak harus, itu contoh yang ada aja. Kalau adik-adik mau buat seperti ini, nah, bulat-bulat seperti ini, itu juga boleh. Terus misalnya buat apa lagi ya? Buat seperti ini, boleh. Adik-adik bisa lihat banyak contohnya di YouTube atau di mana. Pokoknya sekreativitas adik-adik ya. Semampu adik-adik dengan bahan-bahan yang adik-adik kira-kira bisa mendapatkan dengan mudah juga. Oke, adik-adik, jelas ya? Nanti kalau ada yang nggak jelas boleh tanya lagi sama guru-guru sekolah minggu. Oke adik-adik, jangan lupa dikumpulkan juga PR-PR-nya yang lain ya. Sampai ketemu minggu depan di awal Desember. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran siapa? Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Dan kita akan bersama-sama untuk bisa merayakan Natal dengan keadaan yang ada, yang kita hadapi sekarang. Ya, jangan berkecil hati. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah. Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.